Halo Sobat Miliuner dimanapun Anda berada. Welcome on my YouTube channel. Ini adalah episode perdana. Saya akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya tentang pasar saham dan juga tentang emiten-emiten yang akan kita bongkar fundamental maupun teknikalnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ben Sfiria. Anda bisa kenal saya sebagai seorang stockpreneur dan juga influencer, ya dimana stockpreneur artinya saya berdagang saham. Mungkin orang lebih kenal dengan traders ya. Saya lebih suka menamai diri saya sendiri seorang stockpreneur karena saya berdagang, seorang entrepreneur berdagang stok di stock market ya. Juga saya juga seorang influencer yang dimana saya juga aktif untuk berinvestasi tentunya di pasar saham. Kita telah melewati tahun 2020 dengan cukup dramatis menurut saya. Kenapa? Singkat pasar saham dihantam jatuh. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kita terhantam jatuh dari bulan Februari ya sampai di bulan Maret akhir itu anjlok dari 6 ribuan sampai kemarin level terendahnya di 3.900. Wah, semua orang itu sudah fear banget, sudah semuanya ketakutan buang sahamnya, semua jual saham. Di saat itu mungkin kaum milenial belum ngerti apa itu saham. Di saat itu orang-orang pada yang kerja ya, yang pada buka usaha masih belum tahu apa itu saham, masih bodoh amat. Kemudian pasar saham hancur, semua orang menjual sahamnya, mulailah terjadi rebound ya. Pasar saham kemudian mulai mantul. Di saat itu semua orang ngomong nanti IHSG bisa ke 1000, IHSG jatuh lebih dalam, saham-saham akan tidak ada harga dan nilainya. Apakah itu benar? Let's see. Kita sudah di tahun 2021 teman-teman, yang dimana semua orang mendewakan saham. Semua orang mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian juga para profesional, wirausaha dan apapun profesinya mendewakan pasar saham, yang dimana apa yang dia beli langsung cuan, apa yang dia beli pasti untung, apa yang dia beli sembarang aja itu bisa jadi duit. Apakah itu bisa terjadi lagi seterusnya di pasar saham? Who knows? Kita nggak bakal tahu karena banyak sekali emiten maupun perusahaan di pasar saham. Saya mengawali video perdana saya di YouTube dengan memberikan wanti-wanti kepada teman-teman pemula khususnya angkatan corona yang mindsetnya bahwa letakkan uang di pasar saham, sembarang aja beli saham yang nggak tahu fundamental, nggak jelas lagi perusahaannya pasti jadi duit. Saya kasih tahu bahwa depannya semuanya tidak akan berjalan semudah itu lagi. Tapi apakah pasar saham akan menjadi prospek yang sangat bagus? Menurut saya itu adalah prospek yang sangat bagus. Kenapa? Dimana coba pikir ya, Anda bisa menghasilkan keuntungan maupun uang itu dari rumah saja, dimanapun Anda berada, maupun Anda masih kerja, Anda mau buka toko, mau Anda berdagang, Anda bisa ngasilin uang. Tapi itu ada caranya, ada belajarnya, ada metodenya, ada analisanya. Tidak semudah Anda sembarang pencet buy kemudian Anda sell itu sudah jadi duit. Ini yang akan saya bahas ke depannya di YouTube channel saya tentang bagaimana kita mengetahui makroekonomi, penting sekali. Bagaimana keadaan ekonomi dunia, bagaimana prospek suatu perusahaan, bagaimana prospek keadaan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian kita juga harus tahu perusahaan apa yang kita beli, bagaimana fundamentalnya, jelas nggak posisi keuangannya, perusahaan ini lagi untung apa lagi rugi, apakah layak kita investasikan, apakah layak kita tradingkan suatu saham. Kita lihat juga dari sisi teknikal, bagaimana harga bergerak turun, bagaimana harga bisa bergerak naik untuk menghasilkan uang di pasar saham itu. Banyak sekali rekor-rekor yang tercipta di pasar saham selama 2020. Mulai dari investor ya, yang kita tahu itu totalnya di 2019 ke belakang itu hanya berkisar sekitar 1,5 juta investor di pasar saham. Kemudian naik dari Maret hingga 2020 akhir itu menjadi 3,6 juta investor retail di pasar saham. Transaksi harian juga mencetak rekor tertinggi selama ada di pasar modal Indonesia. Transaksi harian dari investor retail domestik yang menguasai dulu kita itu dikit-dikit kita sebut investor asing. Di 2020 investor domestik kita menguasai pasar saham Indonesia. Terbukti dengan data naik 50%-an transaksi harian itu dikuasai oleh investor domestik retail. Dan juga jumlah frekuensi transaksi semuanya juga naik, dan juga pertumbuhan aktivitas di mana ini banyak sekali anak-anak muda dimanapun itu ngobrolnya itu tentang nggak lain nggak bukan kalau nongkrong ngobrol bukan lagi soal game, sudah nggak lagi ngobrol soal pasangan, yang ngobrol sudah tentang saham. Yang akan saya wanti, yang akan kita bahas kedepannya adalah bagaimana kita bisa mengambil resiko ini. Pasar saham itu adalah, saya katakan, bukan tempat cara cepat kaya, tapi cara tepat kaya. Jauh sebelum orang-orang milenial maupun
walaupun orang-orang yang dulu itu saham itu judi, saham itu haram dan segala macam, sekarang malah mendewakan pasar saham. Pokoknya dikit-dikit semua saham ya, sampai ada yang rela gadai rumah, gadai mobil, itu sudah nggak benar. Saya katakan bahwa saham adalah tempat yang cukup punya resiko, tapi bukan cuma pasar saham. Anda berdagang, Anda juga buka usaha, Anda bekerja, bahkan Anda keluar rumah juga ada resiko ya kan. Anda keluar misalnya ada mobil, ada motor, itu resiko bukan? Kan Anda potong buah dengan pisau, apakah pisau itu adalah sesuatu yang berbahaya dan mengancam? Pertanyaannya bagaimana cara Anda menggunakan pisau tersebut. Sama seperti pasar saham. Namanya pasar saham bukanlah sebuah tempat di mana tempat Anda untuk jalan satu-satunya kayak instan. Tapi jalan di mana harta karun berada. Anda bisa making money, Anda bisa melakukan investasi. Tepat buat saya, pasar saham bisa menjadi pilihan untuk Anda. Depan saya akan aktif berbagi pada teman-teman semuanya tentang bagaimana kita bisa memiliki why kita buy, mengapa kita beli suatu perusahaan dengan bongkar fundamental. Buat teman-teman juga yang baru, saya akan juga buatkan edisi khusus Sekolah Bilioner Saham Pemula. Jadi di situ kita akan belajar kelas pemula, bagaimana mengetahui pasar saham, bagaimana kita bisa bertransaksi di pasar saham. Kita jangan kayak orang yang cuman pamer-pamer cuan, ketika kalau sudah loss, sudah rugi itu nyalain orang ya. Ikut beli sembarang, ikut teman, lihat TikTok, lihat IG, lihat YouTube, sembarang beli. Kemudian kalau sudah loss, rugi, nyalain orang. Di sini kita akan sharing dan sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat suatu keputusan kita harus membeli dan kapan kita menjual suatu saham. Saya harap teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari YouTube channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah kenal saya di Instagram, saya awalnya memang lebih aktif di Instagram. Silakan follow Instagram saya di @bensfiria. Jangan lupa follow di Instagram saya @bensfiria. Itu juga saya aktif membagikan konten-konten singkat tentang bongkar fundamental. Namun di YouTube nanti saya akan lebih share tentang suatu emiten, kita bongkar fundamentalnya, kita juga akan bongkar teknikal, maupun kita akan bongkar secara bandarmologi. Kita akan share untuk episode-episode berikutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan di subscribe dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya, karena tiap saya posting nanti akan mendapatkan notifikasi dari saya. Jadi supaya Anda gak ketinggalan, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa buat teman-teman semuanya. Salam cuan sakti.